Halo, selamat pagi. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya teman-teman. Pagi ya. Indah banget pagi ini ya, karena mau libur ya. Semakin dekat libur semakin indah ya nggak? Apalagi yang ambil cuti Senin Selasa kan. Berarti besok hari terakhir kerja sebelum libur Lebaran kan. Ya makanya ada yang bilang, "Bang, tutup tanggal 18, tanggal 17 udah tutup." Karena mungkin pegawai banknya mau mudik dari hari Jumat besok ya nggak? Kan apalagi pemerintah kan bilang kalau mau mudik itu ya awal-awal ya, biar nggak rame-rame pulangnya. Nah ya nggak, minggu depan mungkin udah lebaran kan ya nggak? Teman-teman, gue pernah ngasih video mengenai tanda-tanda teman-teman ditolak ya nggak. Nah, tanda-tanda teman tolak ini gue kasih tahu nih. Gue sekarang video ini gue kasih tahu nih caranya Bang menolak kredit teman-teman ya nggak. Caranya menolak gimana? Ya kirim aja suratnya ya. Itu sih pasti ya, kirim surat penolakan, selesai urusannya nggak. Ya itu hasil akhir. Nah, tapi caranya supaya teman-teman terbuai bahwa teman-teman tuh tidak terasa ditolak ya nggak? Jahat banget ya teman-teman di bank ya. Jadi kayak enak kali nolak teman-teman kan ya. Kita nolaknya secara halus aja ya enggak. Nah, gimana sih caranya tolakan secara halus teman-teman ya? Yang pasti gini, teman-teman, kalau ditolak jangan kecewa banget. Karena apa? Ditolak tuh bukan berarti teman-teman kondisi usahanya jelek, bukan berarti teman-teman memang sticknya jelek, bukan juga. Gue pernah nolak ini ya. Di saat gue kasih tahu waktu gue di daerah. Jadi di kampung itu terkenal begal, preman. Dia usahanya bagus, jaminannya ada. Tapi karena kita takut, kita tolak. Sesimpel itu. Nanti kan gue pikir gini, waduh kalau nunggak ntar gue, apalagi banyak premannya kan, sorry sih, banyak kejahatannya situ kan. Nanti kalau gue tolak, gue denger nih, kalau gue tolak, kalau menunggak nih, kalau macet gue denger nih, nanti sekampung tuh ngebelain kan, jadi kita males kan petugas bank ya. Jadi penilaiannya bukan karena nasabahnya, tapi lebih ke lingkungan nasabahnya yang bikin kita takut ngasih enggak. Nah makanya gue kasih tahu nih teman-teman nih, kalau orang bank nolaknya seperti apa sih secara halusnya enggak, tanpa teman-teman merasa tidak tertolak. Yang pertama nih, paling sering kan, yang pertama prosesnya dilama-lamain. Nah itu paling sering teman-teman ya. Slicknya 3 minggu, surveinya 2 minggu, input sistem 3 minggu, ditolak 4 minggu. Itu tuh 3 bulan ya. 3 bulan dan ditolak lagi kan. Nah itu, jadi teman-teman kalau kira-kira petugas banknya lama-lama banget prosesnya, setiap tahap tuh kayaknya seminggu kan, tarnya analisa seminggu, itu udah teman-teman harusnya agak-agak, aduh ini kayaknya sih nggak bakal lanjut ya. Kayak teman kita yang proses udah 14 hari kerja kan, itu di ACC nggak, 14 hari kerja mah udah nggak mungkin ya teman-teman ya. Seperti gue bilang kan, seminggu itu maksimal dari teman-teman ngelengkapin data ke survei itu. Kalau nggak disurvei seminggu tuh udah kemungkinan besar nggak diproses itu ya. Gue di Jakarta gini aja, seminggu nggak didatengin, nggak disurvei itu udah kelamaan ya. Apalagi teman-teman di daerah ya. Gue kan pernah juga di daerah ya, daerah Kuningan, Cirebon kan, tinggal ngumpulin data kemarin sore, kunjungan juga bisa ya kasarannya. Mau sampai mana sih Kuningan kasarannya kan, gak bakalan jauh-jauh amat kan. Jakarta aja jauh masih ini, apalagi teman-teman 14 hari kerja nggak disurvei, itu udah pasti tuh ya. Jadi proses dilama-lamain ya nggak. Slicknya, oh lagi error pak, lagi ini nih, petugasnya sakit, cuti, pemimpinnya luar negeri, lagi umrohan gitu kan. Prosesnya dilama-lamain aja alasannya ya teman-teman. Itu harusnya sadar-sadar, aduh gua kayaknya emang nggak bisa diproses nih ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya ini, punya plan B kan ya nggak. Tapi jangan kecewa, seperti gue bilang, bukan karena teman-teman jelek, usaha teman-teman jelek, mungkin ada faktor lain ya. Itu yang pertama, proses dilama-lamain. Yang kedua, kredit dikecil-kecilin teman-teman ya. Ngajuin 200, pak kayaknya cuma 50 deh, 50 juta aja. Itu berharap teman-teman tuh nggak jadi sebenarnya. Kenapa gue kayak gitu? Karena gue pernah memakai cara itu ya. Dia ngajuin 500, gue bilang pak cuma 100. Gue tahu itu nggak bakalan diambil, pasti dia mundur. Gitu cara-cara nolak secara halus tuh. Kita kecil-kecilin kreditnya, jadi ngusulinnya tuh ekstrim. Nuruninnya kalau misalkan, kalau normal nih, kalau emang kita mau proses tiba-tiba emang kita turunin, pak nggak bisa dari 500, mungkin sekitar 450 atau 400 lah pak ya. Tapi kalau dari 500 ke 100 itu sebenarnya nolak secara halus teman-teman ya. Kejauhan ya, kecuali kuota menteri udah habis. Tapi mungkin juga kan menterinya bilang kuota padahal mereka nggak mau prosesnya teman-teman. Who knows ya nggak, siapa yang tahu kan. Gitu teman-teman ya. Gua nggak nuduh orang ya, cuman seperti itulah kejadian di lapangannya nggak. Karena kita marketing ya pintar-pintar cuap-cuap lah, pintar-pintar gibau-gibau lah ngomongnya. Ya, jadi harus pintar-pintar negosiasi, tapi pintar-pintar nolak secara halus juga biar kita terkesan profesional ya. Terus selanjutnya apa? Selain kerjanya kecil-kecilin. Ketiga, syarat dibanyak-banyakin. Ya enggak? Pak, syarat usahanya minimal 3 tahun, Pak.
Pak saya udah 2 tahun, nggak bisa Pak, harus 3 tahun. Syarat yang nggak ada diada-adain, Pak udah nikah Pak, nggak bisa kalau bujangan mah, nah, gitu kan. Bisa aja kan, bisa, soalnya teman kita ada yang ketolak gara-gara bujangan. Sebenarnya ya itu sih tolakan, sebenarnya tolakan ya kurang inilah ya. Ya pasti itu mah dibikin-bikin dia lah ya. Nggak ada ketentuannya kur atau kredit kecil atau apapun itu kredit yang menolak karena bujangan. Jadi syaratnya dibanyak-banyakin ya. Oh misalkan izin apa rumahnya harus IMB. Oh ini syaratnya banyak ya. Pak harus rekening koran Pak. Nggak ada rekening koran Pak. Nggak bisa Pak, harus ada rekening koran bank lain Pak, harus ada tabungan, harus transaksi di bank. Padahal kalau kur misalkan ngajuin 100 nggak, syarat itu nggak mutlak ya. Kita kan bisa pakai bukti-bukti yang lain. Jadi intinya syarat dibanyak-banyakin dipersulit ya nggak. Saya punya pinjol udah lunas, nggak bisa Pak. Kalau punya pinjol pernah nggak bisa kredit kur Pak. Nah, itu udah lah. Pak saya punya kredit masalah cuma satu doang, itu juga 3 tahun lalu, nggak bisa Pak, harus clear semua 10 tahun terakhir gitu. Syaratnya dibikin-bikin ya, intinya dipersulit lah teman-teman, sehingga teman-teman mundur dengan sendirinya kan. Nah ini modal lah gitu ya. Itu ya yang ketiga. Dan selanjutnya ada yang keempat adalah, nah yang keempat adalah jaminan dibanyak-banyakin teman-teman. Ya nggak? Iya dong Pak, jaminannya nilainya harus 2 kali kredit Pak. Nah ya nggak Pak, jaminannya kalau gini sih nggak bisa Pak, ini soalnya di apa, di jalan gang Pak. Padahal jalan gang boleh aja kalau kuliah, asal sepanjang dalam bisa dilalui motor. Jadi jaminan dibanyak-banyakin Pak, jaminannya harus 3 kali lipat dari kredit. Ini jaminannya nggak bisa Pak. Kayak gue dulu pernah nih cerita, dia mau top up sih. Gue nggak suka sama nasabahnya debitur ya, karena dia selalu ditagih akhir bulan, ditagih-tagih. Dia mau top up, gue bilang aja Pak, jaminannya yang rumah gede Bapak harus jaminkan Pak, kalau nggak bingung saya nggak berani Pak. Ya bisa jadi ya, bisa ya. Jadi gue bikin jaminan yang nilainya fantastis biar dia nggak jadi. Itu cara gue ya. Yang kacau itu kalau dia mau ngasih, nah itu kacau ya. Dari semua misalkan kredit dari 200 jadi 50 dan dia mau ngambil, nah itu kacau juga sebenarnya. Puyeng juga cara gimana cara nolaknya lagi gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu intinya gini ya, teman-teman dibikin gak nyaman selama proses, dibikin galau selama proses, itu sebenarnya ciri-ciri teman-teman tuh nggak mau diproses sama bank tersebut, sama mantri, sama analis ya. Karena seperti gue bilang, kalau mereka serak dengan usaha teman-teman, dengan lingkungan usaha teman-teman juga yang mengaruhi, seperti gue bilang cerita tadi di awal ya, lingkungan juga pengaruh. Gak bakalan lama, mereka pasti gercep teman-teman prosesnya, pasti cepet. Oh, langsung kunjungan, langsung hubungin, langsung minta lengkapi data. Ya enggak? Mereka pasti sangat berminat dengan data teman-teman. Itu. Mereka pasti minta teman-teman segera lengkapi data Pak, segera lengkapi data. Hari demi hari mereka pasti duluan. Pak datanya mana? Pak datanya mana? Biasanya mereka lagi semangat-semangatnya proses teman-teman ya. Berarti mereka mau tuh proses teman-teman ya. Tapi kalau data aja mereka nggak minta. Pernah kan gue bilang kan, mereka nggak minta data, diem aja. Yang gue kasih cuman, iya Pak makasih. Itu orang. Kalau memang teman-teman diminatin sama mereka pasti minta data teman-teman. Enggak. Kalau memang teman-teman tidak digubris atau kebanyakan teman-teman yang WA duluan, ya kayak ini kayak tarik ulur cewek ngedeketin cewek, enggak. Siapa yang WA duluan ya enggak? Siapa yang butuh duluan ya enggak? Karena apa? Kalau mereka struck sama teman-teman, mereka pasti duluan. Orang bank tuh butuh penyaluran kok, bohong aja lah ya. Mereka juga butuh target ya. Tapi target seperti apa kan mereka juga hitung-hitung kan. Mereka juga mempertimbangkan kan. Kalau mereka memang suka sama teman-teman untuk jadi debiturnya, mereka pasti gercep duluan. Ya gitu ya teman-teman ya. Paling itu yang Musung sampaikan ya, hal-hal secara halus tolakan cara orang bank, petugas bank menolak halus usulan dari teman-teman, pengajuan dari teman-teman. Biar teman-teman juga, oh ya udahlah kita cepat-cepat plan B gitu loh ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.